nurihi dibanding dari nurnya Allah Ta'ala, ya nggak ada apa-apanya. Sama antara Nabi Muhammad dengan Yaqutatil Mutahaqqik itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Hanya kalau nggak diserupakan Yaqutah itu nanti kamu nggak paham. Kalau sudah paham ternyata beda aja jauh antara Nabi Muhammad dengan Yaqutah. Kan aslinya kalamullah kan tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena kalamullah itu lebih besar daripada huruf dan lebih besar daripada suara. Nah, tapi kalau begitu terus itu kan yang paham hanya Nabi doang. Yang selain Nabi nggak paham. Akhirnya dijelmakan menjadi bahasa Arab Quran, dijelmakan menjadi bahasa Suryani Taurat, dijelmakan menjadi bahasa Ibrani Injil. Aslinya mah nggak berhuruf, nggak bersuara. Karena apa? Karena kalamullah lebih besar daripada suara, lebih besar daripada huruf itu. Nah, tapi kalau begitu terus itu yang paham Nabi dong. Yang umatnya nanti nggak paham. Hanya dijelmakan menjadi bahasa Arab, dijelmakan menjadi bahasa Suryani dalam Taurat ini, bahasa Ibrani dalam Injil. Tanazzul, turun, diturunkan. Sesuatu ilahiyatnya nggak ada yang paham. Yang paham Nabi doang. Jadi supaya manusia faham akhirnya jadi ini. Supaya manusia faham, jadi Allah Ta'ala berbicara, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkat. Padahal antara miskat dengan nurihi sudah gak ada apa-apanya. Dan di mana yaqau terjadi nurul miskat, ialah cahayanya jendela yang pakai kaca itu dibandingkan minudai nurnya Allah Ta'ala. Oh ya, nggak ada apa-apanya. Sama. Bagaimana Muhammad diserupakan bagaikan yakut? Oh, yakut tidak berakal. Yakutah itu kan nggak berakal itu. Jadi kan ya la nisbata bainahuma, aslinya nggak ada nisbat. Hanya kalau nggak dibegitukan, kamu nggak paham nanti. Manusia nggak paham kalau nggak dibuat tasbih. Minurihi ta'ala daripada nurnya Allah Ta'ala. Wallahu adapun Allah a'lam lebih tahu. Qala al-musannif al-mutahaqqiqati wal yaqutatil mutahaqqiqati. Jadi membahas yaqutati saja panjang sekali ya. Panjang sekali. Qala berkata asy-syarih ya syarih fihi di dalam kata al-mutahaqqiqatu. Intan permata al-mutahaqqiqatu yang nyata. Maka itu aras kan makhluk yang terbesar. Rabbul Arsyil Azim, aras itu kan intan permata yang merah. Itu intan permata dari mana? Itu dari Nur Muhammad. Setelahnya 4.000 tahun Nur Muhammad dicipta dari nur Allah, maka setelahnya 4.000 tahun baru aras terjadi. Kalau kata syarih fihi itu di dalam al-mutahaqqiqatu ihtimalatun, adapun terjadi beberapa kemungkinan.
kefahaman mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Namanya ihtimalat. Maka bahasa yang untuk menerjemah tentang zat Allah wa sifatuhu, hakikat Muhammadin Ahmadi yang bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab enggak sampai. Itu di dalam lafaz al-mutahaqqiqatu ihtimalatun dan beberapa kemungkinan yakutah ini begini, kemungkinan yakutah ini begini, kemungkinan itu. Itu mengandung beberapa kefahaman yang banyak. Jadi mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ahaduha adapun salah satunya ihtimalat. Adapun salah satunya ihtimalat. Anna hadhil haqiqatul Muhammadiyah, sunnya haqiqatul Muhammadiyah. Padahal ada yang lebih hebat lagi dari haqiqatul Muhammadiyah itu, haqiqatul Ahmadiyah. Bahwa Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha, ini menggunakan haqiqatul Muhammadiyah. Di Sidratul Muntaha Jibril sudah tidak mampu naik ke atas, ini menggunakan haqiqatul Ahmadiyah. Lah haqiqatul Muhammadiyah ini menyatu dengan asma dan sifatnya Allah. Menyatu. Maka haqiqatul Muhammadiyah sendiri, kata Imam Abu Yazid Bustami, di antara aku dan haqiqatul Muhammadiyah itu ada 1000 hijab. Kalau saya mendekat, kebakar saya. Memang sistematis zatullah yang ghaibul ghaib, yang ghaibul mutlak, yang seluruh akal itu gak bisa ke situ-situ, gak sampai. Pun zatullah haqiqatul zat yang bersifat dengan kamalat, jalalat, sifat jamalat yang luar biasa, enggak bisa diterjemah oleh manusia tanpa haqiqatul Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Enggak bisa. Enggak bisa, enggak mampu. Jadi akal manusia yang mukmin, yang suci, yang mulia ini akan menuju kepada ma'rifatullah, ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat ini melalui haqiqatul Muhammadiyah dan Ahmadiyah dulu. Karena haqiqatul Muhammadiyah Ahmadiyah inilah yang menjembatani antara akal manusia dengan Allah. Kalau orang merasa cerdas menuju ma'rifatullah tanpa haqiqatul Muhammad Ahmadiyah, apa? Jadi kafir sintik. Kafir sintik jadinya nanti. Jadi kafir sintik. Enggak benar. Hanya bahrudzat, lautan dzatullah sifatuhu yang luar biasa sucinya dan agungnya. Kalau tiada hijab, ombak seluruh manusia, seluruh hancur semua, binasa, lebur jadi tanah, jadi debu. Nah, ini yang mampu membentengi biar bahrul khalqi tidak hancur adalah haqiqatul Muhammadiyah dan haqiqatul Ahmadiyah. Tidur semalam-malam tidur ini ngaji tidur. Jadi tidak mungkin akal manusia menuju kepada ma'rifatul zat, zatullah wa sifatihi tanpa melewati haqiqatul Muhammadiyah dan Ahmad. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka orang mengakui la ilaha illallah diterima kalau mengakui Muhammadur Rasulullah. Lah orang mengakui Muhammadur Rasulullah diterima kalau mengakui la ilaha illallah. Nah, ini. Dan salah satu kesalahannya
Ibnu Sina, Abul Hasan Ali Ibnu Sina yang pertama menemukan kedokteran itu mau ma'rifatullah tanpa hakikatul Muhammadin Ahmad. Ibnu Sina ya, waliyadzubillah, yang nggak diterima, nggak diterima. Ahadu adapun salah satunya ihtimalat anna hadhil haqiqatul Muhammadiyah, sunnya ini hakikatul Muhammadiyah al-mu'abbaru yang diibaratkan anhu dari hakikat Muhammadiyah bil yaqutah ila yaqutah. Yaqutah itu isinya al-haqiqatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah saja, kata Abu Yazid, di antara aku dengan hakikatul Muhammadiyah ada 1000 hijab. Kalau saya maksa ke situ, kebakar saya. Ini hakikatul Muhammad. Belum hakikatul Muhammad Ahmadiyah yang lebih gaib lagi, yang lebih dahsyat lagi. Anna hadhil haqiqatal Muhammadiyah, sunyi hakikat Muhammadiyah al-mu'abbaru yang diibaratkan anhu daripada hakikat Muhammadiyah bil yaqutati la yaqutah. Yaqutah itu isinya hakikatul Muhammadiyah itu. Mutahaqiqatun itu nyata bi awsafil ubudiyati dengan beberapa sifat kehambaan. Jadi seorang malaikat berapa triliun, semua punya ubudiyah kepada Allah. Para nabi, para rasul, manusia yang beriman, jin, semua ada ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah semua itu dikumpulkan kepada baginda Muhammad SAW. Jadi Muhammad itulah yang paling abadu khalqillah. Nabi Muhammad itu paling ahli ibadahnya dari seluruh makhluk. Gitu. Kanat itu berada ialah hadhil haqiqatul Muhammadiyah, mutahaqiqatan itu nyata-nyata bi awsafil ubudiyati dengan beberapa sifat-sifat kehambaan. Allah menyandang sifat uluhiyah dan rububiyah. Nah, hamba yang paling mulia menyandang sifat ubudiyah. Ibadah, abudah, ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan kepada Allah yang total. Ya hamba dengan tuannya, hambanya nggak punya apa-apa. Kalau saya masih ngaku saya ini punya ibadah ini, punya zikir ini bukan ubudiyah. Nggak punya apa-apa. Saya punya ilmu, saya punya zikir, wah jauh dari ubudiyah begitu. Nggak ada apa-apa. Ubudiyah itu hamba nggak punya apa-apa di hadapan tuannya. Dirinya juga punya tuannya, apalagi amalnya. Ini ubudiyah. Ini ubudiyah ini kan yang kamilah ini ada di mana? Ada di dalam hakikatul Muhammadiyah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati hiya yang mana adapun ubudiyah asyrafu awsafil insan, itu paling mulia-mulianya sifat-sifat manusia. Allati hiya yang mana adapun ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah yang total, asyrafu awsafil insan, itu paling mulia-mulianya sifat-sifat manusia. Wa min thamma, dan dari arah ini, allati hiya asyrafu awsafil insan, sama menamai pada Nabi Muhammad Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala bi Abdillah, dengan nama Abdillah dalam surat Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi. Wa min thamma, dan dari arah keterangan allati hiya asyrafu awsafil insan, sama menamai pada Nabi Muhammad Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala dinamai bi Abdillah, dengan hamba Allah. Fi maqamatil imtinan, di dalam beberapa derajat kenikmatan. Fi maqamatil imtinan, di dalam beberapa derajat kenikmatan.
Maka katanya ulama mengatakan manusia ini akan menjalani dua marhalah, marahilul imtihan dan marahilul imtinan. Pos-pos kehidupan yang penuh dengan ujian namanya marahilul imtihan. Rasulullah di Mekah 13 tahun itu marahilul imtihan, ujian bertubi-tubi. Di Madinah marahilul imtinan, marhalah pos-pos penuh dengan anugerah. Orang masuk thariqah 10 tahun itu marahilul imtihan, ujian 10 tahun. Ke-11-nya sudah marahilul imtinan, penuh dengan anugerah. Seluruhnya kamu menjalani apa saja 10 tahun yang pertama itu marahilul imtihan, marhalah pos-pos kehidupan yang penuh dengan kesusahan, ujian. Ini lulus ke-11-nya sampai ke-20 itu marahilul imtinan. Musyadzili 10 tahun pertama penuh ujian sampai diusir. Ke-11-nya imtinan, marahilul penuh dengan anugerah. Faqalihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi, dengan maha sucinya Tuhan, asra yang telah memperjalankan, ialah alladzi, berjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Alladzi, dalam ilmu balaghah mengapa bukan subhanalladzi? Alladzi itu sesuatu perkara yang sangat besar sehingga tidak bisa disifati. Yang alladzi itu yang begini. Mau ngomong enggak sampai-sampai itu alladzi. Makanya enggak subhanallah, enggak subhanalladzi. Ini saking agungnya Allah. Allah ini begini. Enggak ada habis. Itu alladzi namanya. Enggak sampai-sampai. Saking besarnya Allah sehingga dikatakan alladzi, yang begini. Allah itu yang begini. Enggak ada habis. Itu namanya alladzi. Memperjalankan bi'abdihi kepada, lafaz asra ini sudah mutaaddi. Enggak usah pakai ba dimutadikan, ba enggak usah, bi'abdihi kepada hambanya, alladzi itu Muhammad. Ulama mengapa ada ba? Kan subhanalladzi asra abdahu, kan sudah bisa itu. Oh ada bi'abdihi, wong asal itu sudah mutaaddi. Itu ba-nya ba yang bermakna ilsaq, ketemu. Ba yang bermakna ketemu. Maknanya bahwa Nabi Muhammad itu waktu Mi'raj itu ketemu Allah. Itu ba-nya itu. Ketemu Allah. Surat Isra. Fa ila 'abdihi ma auha. Fa maka memberi wahyu ialah alladzi ila 'abdihi kepada hambanya. Ini abdi ubudiyah. Hambanya alladzi itu Allah. Abdi itu Muhammad, memberi wahyu ma kepada wahyu, auha yang telah beri wahyu ialah alladzi. Jadi saking besarnya wahyu sehingga enggak bisa disebutkan, maka dikaitkan kata tema. Ma kepada wahyu apa? Enggak tahu, saking banyak. Isi mausul itu kadar yang tidak bisa diketahui akhirnya, itu isi mausul. Wahai maka beri wahyu ialah alladzi ila abdihi kepada hambanya alladzi itu Muhammad. Ma kepada wahyu. Auha yang telah kasih wahyu ialah alladzi, surat An-Najm.
Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu dan sunya sya'an lamma qama dikala berdiri Abdullah hambanya Allah itu Muhammad. Yad'u dan berdakwah ya Abdullah kepada Allah, artinya mengajak manusia kepada Allah, al-jin. Jadi katakan Abdullah. Karena abdu itu sifat kehambaan. Orang-orang yang soleh yang menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Hamba Allah, hamba punya apa? Ya enggak punya apa. Oh ini ilmu saya, itu bukan Abdullah. Ini harta saya, ini ibadah saya. Ini kebisaan saya. Ini bukan Abdullah. Itu orang-orang fasik yang ngomong begitu. Kalau Abdullah yang enggak punya apa. Yang punya kehebatan. Wa nauzunya sya'an lamma qama dikala berdiri Abdullah ya hambanya Allah, itu rupanya Muhammad. Yad'u keadaan berdakwah ya Abdullah hu kepada Allah al-jin ilah. Wa fi ruhil bayan dalam tafsir ruhil bayan inda qouli ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi, dengan maha sucinya zat Tuhan al-asra yang telah memperjalankan ialah alladzi bi abdihi kepada hambanya alladzi. Ba'da kalamin, sesudahnya kalam. Ma yang mana-mana kalam, namanya ma ibhamiyah namanya ini. Ba'da kalam sudah kalam, ma yang mana-mana kalam. Itu namanya dikatakan ma ibhamiyah namanya. Nasuhu adapun nasnya kalam. Nasuhu adapun nasnya kalam wa fihi itu lafadz wa fihi. Nasuh yang mana pun nasnya kalam wa fihi itu lafadz wa fihi. Maknanya wa fihi, dan di dalam qouli ta'ala subhanalladzi isyaratun, adapun ada isyarah. Wa fihi, dan itu di dalam qouli ta'ala subhanalladzi. Wa fihi, dan itu di dalam qouli ta'ala subhanalladzi isyaratun, adapun ada isyarah. Isyaratun, adapun ada isyarah ila syarafi maqamil ubudiyati, kepada mulianya makom kehambaan. Kita ini hamba Allah, gak punya apa, punyanya kesalahan. Harus taubat. Ila syarafi maqamil ubudiyati, kepada mulianya makom kehambaan. Hatta qala, sehingga berkata al-imam, imam yang punya tafsir Ruhul Bayan, fi tafsirih, dalam tafsirnya subhanalladzi innal ubudiyata, sunya kehambaan, sifat kehambaan, afdalu itu lebih utama, minar risalati, dari sifat kerasulan. Jadi Abdullah Nabi Muhammad itu lebih utama daripada Rasulullah. Jadi seluruh kehambaannya hamba Allah, ini Allah kumpulkan kepada baginda Muhammad. Ibn Nabi itu seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang paling hamba.
Innal ubudiyata sunya sifat kehambaan. Afdalu itu lebih utama min risalah daripada sifat kerasulan. Li'annal ubudiyata kedua sifat kehambaan. Yang syarifu itu pergi, ialah ubudiyah minal khalqi daripada makhluk ilal haqqi menuju kepada Allah yang maha hak. Ubudiyah itu perginya seorang makhluk kepada Allah yang maha hak. Maka seorang nabi mula-mula bersifat Abdullah dulu. Naik sifat Nabiullah. Naik pada sifat Rasulullah. Naik pada sifat Habibullah. Khalilullah, Kalimullah, Ruhullah. Li'annal ubudiyah kalau sifat kehambaan yang syarifu itu pergi berangkat ialah ubudiyah minal khalqi dari makhluk ilal haqqi kepada Allah yang maha hak. Fahiyya maka adapun ubudiyah maqamul jam'i itu makom menyatu dengan Allah. Jadi, menyatunya seorang nabi dengan Allah itu dalam sifat ubudiyah. Karena seorang nabi sebagai abdun, Allah sebagai ma'bud, dia menyatu, maqamul jam'i. Disitulah seorang nabi bersifat seperti sifatnya Allah, berakhlak seperti akhlaknya Allah karena maqamul jam'i. Wahia maka adapun ubudiyah maqamul jam'i itu maqam menyatunya nabi dengan Allah. Wa birrisalati dengan sifat kerasulan yang syarifu pergi ialah seorang nabi minal haq dari Allah yang maha hak menuju ilal khalqi kepada makhluk. Kalau rasul itu seorang nabi dulunya ma'al haq menuju kepada khalqi. Bisa. Ini memahami secara ilmu tasawuf. Wa birisalah dengan sifat sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Yang syarifu pergi ialah seorang nabi minal haqqi dari Allah yang maha hak ilal khalqi menuju pada makhluk. Makhluk akan didakwai supaya makhluk itu beriman. Fahiyya maqamul risalah maqamul farqi itu makamnya berpisah seorang nabi daripada Allah. Berpisah dari Allah untuk sebagai seorang rasul. Nah, kalau jam'i terus ya nggak bisa berdakwah nanti. Sibuk dengan menyatu dengan Allah. Maka dipisah oleh Allah sebagai rasul, maka dia namanya maqamul farqi. Wa ya maka adapun risalah maqamul farqi itu adalah maqam berpisah dari Allah. Karena apa? Sekarang sudah sibuk berdakwah kepada makhluk. Intaha telah selesai keterangan dalam Ruhil Bayan. Intaha telah selesailah keterangan dalam kitab Ruhil Bayan. Tafsir Ruhil Bayan. Wal murad pun yang dikehendaki anna ubudiyat ar-rasul sunya kehambaan seorang rasul afdalu itu lebih utama min risalati daripada sifat kerasulannya rasul. Wal murad yang dikehendaki anna ubudiyat ar-rasul itu sunya sifat kehambaannya seorang rasul, kehambaan kepada Allah afdalu itu lebih utama min risalati daripada sifat kerasulannya rasul. Wal ubudiyah adapun ubudiyah sifat ubudiyah ayyakila itu hendak menyerahkan ialah seseorang umurahu kepada perkara seseorang diserahkan ila sayyidihi kepada sayyidnya seorang. Yang mana abdu itu enggak punya apa-apa, dirinya sendiri juga punya sayyidnya. Itu namanya ubud. Jadi hendaknya seorang alim mengaku ini ilmu Allah, bukan ilmu saya. Itu namanya al-alim yang al-abdu. Orang kaya yang soleh ini hamba Allah.
Ini kekayaan Allah, ini Allah, saya dititipin sebentar doang untuk menjalankan hukumnya doang. Namanya orang al-ghani yang al-abdu, al-alim yang abdu. Ini sudah al-jahil, al-fakir, al-jahil, al-fakir. Ini punya saya, waduh. Sudah bodoh, fakir lagi, ngaku lagi. Oh, tambah besar dosanya. Sudah jahil, al-fakir, bodoh, fakir, ini rumah saya, waduh. Tambah salah. Wal ubudiyah itu ada sifat kehambaan ayyakila, itu hendak menyerahkannya seseorang umurahu kepada perkara-perkara seseorang, diserahkan ila sayyidihi, kepada gustinya seorang, yaitu Allah. Kun maka berada ialah sayyidihi, huwa al-mutakaffila, itu yang bertanggung jawab, bi islahi mahamihi, dengan memperbaiki beberapa kepentingannya abdu. Maka kalau seorang abdu ini, saya ini nggak punya apa-apa, ini semua kebaikan punya gustiku, itu punya Allah. Maka Allah akanlah, kalau begitu saya urusin kamu. Nah, kata Allah, mutakaffil bi islahi mahami. Allah, ini saya hambamu yang penuh kebodohan, penuh kesalahan, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Minta diurusi ya Allah dengan rahmat rahim. Fayakunu maka berada ya Allah wa al-mutakaffila, itu yang bertanggung jawab, bi islahi mahamihi, dengan memperbaiki beberapa kepentingannya abdu. Wa risalatu, adapun sifat kerasulan, at-takafful itu bertanggung jawab, bisi hamil ummah, bima hamil ummah, dengan beberapa kepentingannya umat. Warisalah itu ada sifat kerasulan, at-takafful itu bertanggung jawab, bima hamil ummah, dengan beberapa kepentingannya seorang umat. Wasyattana, dan sangat beda, wasyattana, dan sangat beda, ma ialah barang, bainahuma, di antara ubudiyah dan ar-risalah. Wasyattana, dan sangat beda, ma ialah barang-barang, bainahuma, antara ubudiyah dan ar-risalah. Intah, telah selesai, ialah keterangan daun ruhil bayan, mestinya nggak perlu. Intah yang pertama itu nggak usah. Intah telah selesai keterangan dalam kitab ruhil bayan. Wa fi tafsiril khazin, dan di dalam tafsir khazin. Jadi ini Syed Muhammad Fathah ini seorang syarif, seorang ulama besar dalam Tijani. Juga nukil dari kitab ini, kitab ini. Ruhil Bayan kan bukan orang Tijani. Al-Khazin bukan orang Tijani. Ya enggak apa-apa. Bukan kok orang Tijani harus fikihnya fikih Tijani, tauhid Tijani, enggak ada begitu. Itu hulu, itu melampaui batas, itu minasyaitan itu. Enggak. Yang Tijani tarekhahnya saja. Syariatnya, hukum hadisnya, ya di luar Tijani yang kira-kira sahih dalam syariat, ya udah itu. Dalam hadis itu, halaku ummati fil asabiyati wal qadariyati wal riwayati min ghairi tathabutin. Hadis ini hampir mutawatir dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Hancurnya umatku ini apa? Dalam fanatik. Orang Tijani fanatik Tijani, seolah-olah harus ikut Tijani, kalau enggak iltifat. Harus tauhid Tijani, kalau enggak iltifat. Waduh, itu asabiyah minasyaitan itu. Jadi itu asabiyah ini, fanatik ini lahir dari kebodohan. Dan tidak mungkin fanatik. Fanatik itu hanya pada Allah fanatik. Oh, fanatik pada Nabi Muhammad juga enggak boleh.
Kalau pada Nabi Muhammad nanti mengkufuri nabi lain, kafir. Kafir. Kamu iman pada Nabi Muhammad mengkufuri Nabi Musa, kafir kamu. Jadi fanatik itu hanya kepada Allah. Asobiyah. Fikih tijani kalau enggak iltifat. Tauhid tijani kalau enggak iltifat. Kutub tijani kalau enggak iltifat. Nah, ini jahlun ini. Jahlun fiddin. Gak bisa. Nabi Muhammad diciptakan dulu, diutus terakhir saja. Di dalam Quran kisahnya Nabi Adam ada, kisahnya Nabi Idris ada, Nabi Nuh, Nabi ada semua. Kalau harus dari Nabi Muhammad saja begitu, ya kafir kepada Nabi Adam, mengkufuri nubuat Adam, ya kafir kok. Nah, ini penyakit asabiyah ini yang melanda kepada manusia yang bodoh. Akibatnya terjadi kerusakan-kerusakan. Halaku ummati bil asabiyati wal qadariyati wal riwayati min ghairi tatabbutin. Hadis ini dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Hadisnya hampir mutawatir. Rawi Tabarani. Enggak ada dalam Sahih Bukhari, enggak ada. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh orang banyak, sahabinya banyak, perawinya banyak. Wa fi tafsir Khazin, dalam tafsir Khazin ada keterangan nasuhu yang mana pun nasnya ma wa qauluhu ta'ala, keterangan wa qauluhu ta'ala abdihi hambanya Allah. Lafaz abdi dimudhafkan pada hi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdi mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih. Idhafatu tasyrif itu idhafah memuliakan. Memuliakan mudhaf karena mulianya mudhaf ilaihi. Idhafatu tasyrif itu idhafah memuliakan. Wa ta'zim dan mengagungkan, wa tabjil dan mengagungkan, wa tafkhim dan mengagungkan, wa takrim dan memuliakan. Hambanya Allah. Hamba ini mulia karena dimudhafkan pada hi, isinya Allah. Abdullah, idhafatu tasyrif. Seperti Baitullah itu idhafatut tasyrif. Lafaz bait dibutuhkan pada Allah, Baitullah rumah Allah. Idhafatut tasyrif. Allahnya enggak ada di situ, enggak ada di Ka'bah. Baitullah, betul Allah di dalam Ka'bah di situ. Ini untuk memudahkan kepada manusia. Kalau Allah nggak punya rumah, nanti manusia bagaimana? Ini maksudnya itu tashilan lil ibad, memudahkan kepada hamba-hamba Allah. Allah katakan Baitullah, ini rumah Allah. Kamu datang ke sana, kamu haji tawaf. Bukan Baitullah berarti Allah ada di dalam Ka'bah itu. Bukan begitu. Tapi buktinya mau diserang Abroha, Allah utus burung ababil, dihabisin kan Raja Abroha. Ya memang Baitullah. Tapi Baitullah itu kata Allah, Rabb hadzal bait, Allah Ta'ala yang menjadi Tuhannya ini Ka'bah. Kalau kita punya rumah kan kita bukan menjadi Tuhannya rumah kita, bukan. Tapi Allah punya rumah bait, tapi kata Allah Rabb hadzal bait, Tuhannya ini Baitullah. Jadi lafaz abdihi idhafatu tasyrif itu idhafah yang memuliakan. Memuliakan mudhaf karena mulianya mudhaf ilaih. Wa ta'zim dan mengagungkan mudhaf karena agungnya mudhaf ilaih. Hinya kan Allah itu.
wa tabjil dan mengagungkan, wa tafkhim dan mengagungkan, wa takrimin dan memuliakan. Wa fil munajati la munajat kafani izzan an kuntali rabban wa kafani fakhran an kuntalaka abdan. Wa kafa dan mencukupi ini kepada aku apanya izan, apanya mulianya. Failnya kafa, failnya an kunta ialah, karena engkau berada wahai Allah li kepadaku, Rabban itu menjadi Tuhan. Aku jadi mulia ya Allah karena kau menjadi Tuhanku. Andaikan orang kafir yang menuhankan batu patung, batunya juga hina, hambanya ya tambah hina lagi. Nah, kita Tuhan kita Allah, Allahnya mulia, ya kita ke bawah mulia, ke bawah, lumayan kan. Tuhan kita Allah Maha Alim, ya kita akhirnya punya ilmu. Tuhan kita Maha Rahman Maha Rahim, akhirnya kita juga punya kasih sayang kepada sesama. Tuhan kita Maha Hadi, ya kita juga bisa menunjukkan orang lain. Ya, itu kan kecipretan itu daripada sifat rububiyah dan uluhiyah, sehingga mulianya Allah kita ke bawah mulia. Seperti Nabi Muhammad khairun nabiin, kita umatnya menjadi khairul ummatin, ke bawah kan? Ulama ahli sunnah, oleh ahli sunnah mulia, kita sebagai muridnya kita ke bawah mulia juga gitu. Jadi jangan orang-orang bodoh sombong maunya Al-Quran, gak mau aqwalul ulama, maunya hadis Nabi, gak mau aqwalul ulama, gak usah madhab-madhaban, langsung Al-Quran hadis. Ya kalau kamu Nabi, kamu bukan Nabi. Hadisnya kalau kamu sahabi, kalau kamu bukan sahabi. Nah, jadi namanya orang loncat. Kalau bisa loncat, padahal nggak bisa loncat. Loncat, kalau jatuh kakinya putus. Itulah. Ini kan punya wasail, punya perantara. Punya mau langsung aja. Ini orang-orang fasik yang tidak tahu diri. Wafil munajati, dan itu adalah munajat kafani izan. Kafa mencukupi ini kepadaku. Apanya izan mulianya, failnya kafa, an kunta ialah kau berada wahai Allah li bagiku, Rabban itu sebagai Tuhan. Cukuplah aku menjadi mulia, kau sebagai Tuhanku. Kau Tuhan yang mulia, maka aku yang hina yang menghambakan jadi ikut-ikut mulia. Wa kafa, dan cukup nih kepadaku apa, fakhron, apanya agungnya, an kuntu ialah hendak aku adalah kepada engkau abdan sebagai hamba. Aku adalah zat yang hina, tapi aku menjadi mulia karena aku menjadi hambamu. Wa kafa, dan mencukupi ini kepadaku apanya fakhron, apanya agungnya. Apa failnya kafa? An kuntu ialah hendak aku adalah kepada engkau abdan itu hamba. Kita sebagai hamba Allah ini membuat kita tambah agung. Bukan tambah jadi hamba, bukan. Kalau kita tidak mengabdikan kepada Allah, hanya kita sombong, hanya apa? Sombong kok, makhluk-makhluk sombong kepada Tuhan yang Maha Khalik, menyombonginya, apa gunanya? Langsaklah hidup. Wali ba'dihim wallahu a'lam.